Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa iman kekristenan bukan dongeng, iman kekristenan bukan isapan jempol. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar apa yang kita imani. Di dunia ini begitu banyak orang yang berkata bahwa mereka orang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka pernah menganalisa, apakah mereka pernah menguji iman mereka itu? Artinya maksudnya objek dari iman mereka itu, apakah benar-benar apa yang mereka percayai merupakan kebenaran mutlak? Ataukah apa yang mereka percayai adalah satu propaganda? Saudara, ada orang-orang yang hidup di zaman yang lalu. Bisa saja mereka menuliskan sesuatu, lalu kemudian apa yang mereka tuliskan itu adalah untuk kepentingan diri mereka, supaya mereka dihargai, supaya mereka diuntungkan melalui tulisan itu. Lalu kemudian melalui tulisan-tulisan itu akhirnya mereka dihormati, mereka dihargai. Dan akhirnya tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berlalu, akhirnya orang tersebut didewakan dan diimani. Itu bisa saja terjadi. Dan bagaimana dengan iman yang ada di zaman ini? Apa yang diimani di zaman ini? Apakah apa yang diimani itu benar-benar bisa diuji secara objektif? Atau dengan kata lain, beranikah orang-orang beriman itu dengan terbuka menguji dan membongkar apa yang mereka imani, oknum yang mereka imani, dan sebagainya dan sebagainya? Saya bangga sebagai orang Kristen saudara. Kekristenan siap diuji dari sisi manapun. Saya bangga menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus karena kisah Injil itu bisa diuji. Bahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua siap diuji. Dan memang benar-benar terbukti kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada kaitan yang begitu eratnya, ada progresivitas yang indah di sana, sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang menubuatkan secara progres kepada umatnya, sehingga semuanya ada benang merah, semuanya ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, pernahkah saudara merenungkan apa yang saudara imani? Saudara percaya sebagai orang Kristen, saudara
percaya kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apakah saudara pernah benar-benar secara objektif menguji apa yang saudara imani? Apakah saudara pernah berpikir apakah apa yang saudara imani ini benar-benar kebenaran, atau saudara hanya ikut-ikutan? Saya rindu hari ini kita belajar, saudara, dengan harapan melalui belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saudara benar-benar memahami kebenaran apa yang saudara percayai. Dan saya rindu saudara menyaksikan, berkomentar apa yang saudara alami hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Apa yang pemahaman baru yang saudara terima melalui renungan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya tentang keobjektifan iman kepada Yesus, bahwa iman kepada Yesus adalah kebenaran mutlak, bukan isapan jempol, kata Petrus. Di ayat 16 itu dia berkata, saudara, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Apa yang kita imani dalam Yesus Kristus itu bukan isapan jempol, tapi itu fakta, itu kenyataan, itu real, itu objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan banyak orang yang akan kecewa, saudara. Akan banyak orang yang akan menyesal atas imannya selama dia hidup di dunia, karena dia begitu kuat mengimani sesuatu yang salah, begitu kuat mengimani sesuatu yang sesat. Bahkan ada yang rela mati untuk kesesatan, rela mati untuk kesalahan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Tetapi dengar hari ini, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, apa yang saudara percayai itu bukan dongeng, kata Petrus. Apa yang saudara percaya itu bukan isapan jempol, kata Petrus. Itu fakta dan itu kebenaran. Yesus Tuhan itu adalah kebenaran. Itu fakta. Karena hanya Dia yang pernah turun dari sorga, Dia yang mati di kayu salib, dan Dia yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ada orang pernah bangkit dari kematian, Lazarus misalnya, dan mungkin dari cerita-cerita, mungkin banyak pernah kita dengar ada orang yang
pernah mati suri dan kemudian bangkit lagi? Ya bisa saja. Tapi semua orang yang bangkit itu mati lagi karena memang mereka manusia. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia turun dari sorga dan kemudian dia mati untuk saya dan saudara. Tetapi dia bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Tapi dia bangkit dalam tubuh yang baru karena memang dia adalah Tuhan. Jadi dia Tuhan, itu fakta, itu kebenaran. Apa yang kupercayai hari ini adalah kebenaran, itu sebabnya aku bangga menjadi pengikut Kristus. Karena yang kupercayai bukan dongeng, yang kupercayai bukan isapan jempol, tetapi yang kupercayai adalah fakta dan kebenaran. Dan saudara, itu yang ditegaskan oleh Petrus, bahwa Injil atau iman kepada Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan ada 3 alasan yang dijelaskan oleh Petrus bahwa Injil atau iman kepada Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi saya baca ayat 16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja. Itu adalah kebenaran, itu bukan dongeng, itu bukan isapan jempol. Dan Petrus memberi 3 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kita percayai adalah benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Dia melihat keilahian Yesus. Itu bukti pertama. Selanjutnya ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi yang pertama, Petrus berkata, kami saksi mata. Pertanyaannya hari ini, untuk sesuatu yang dipercayai, iman di dunia ini begitu banyak. Untuk sesuatu yang dipercayai itu, adakah saksi mata di sana? Ketika seorang nabi berkata dia nabi, adakah saksi mata yang benar-benar membuktikan dia nabi? Yesus tidak hanya mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus tidak hanya mengatakan bahwa Bapa dan dia adalah satu, tetapi ada saksi mata, yaitu Petrus dan murid-muridnya. Mereka adalah saksi mata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara, kalau apa yang dikatakan Petrus adalah kebohongan, dan dia sadar itu kebohongan, dia tidak akan rela mati, saudara. Pertanyaannya, bagaimana Petrus mati? Petrus mati sebagai syahid. Sejarah mencatat bahwa dia mati dengan kepala ke bawah. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Itu sebabnya dia minta supaya kepalanya ke bawah dan dia mati sebagai syahid, saudara. Artinya apa? Dia mati, dia rela mati untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa iman kita benar, saudara. Dengar, hari ini misalnya, kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu kemudian saudara berkata, tadi saya melihat ada emas sebesar kepala kerbau, saudara bilang, saya lihat itu di sana, dan saudara berbohong. Lalu kemudian ada ancaman kepada saudara, pisau sudah di leher saudara, dan kemudian pertanyaan itu berkata, benar atau tidak? Kalau saudara sadar itu kebohongan, saudara tahu bahwa saudara bohong, secara cepat saudara akan berkata, saya berbohong. Saudara tidak akan mau mati untuk kebohongan. Dan tidak ada orang di dunia ini mau mati hanya demi kebohongan, kalau dia benar-benar sadar itu kebohongan. Ya, memang ada banyak orang yang mati karena dibohongi. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu melakukan ini, kamu mau bunuh diri, kamu mau mati untuk ini, kamu akan dapatkan ini dan sebagainya. Dia akhirnya mau mati kenapa? Karena dibohongi. Tapi kalau dia tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tahu itu kebohongan, dia tidak akan mau mati untuk itu, bahkan bela-belain untuk
matinya dengan kepala ke bawah, saudara. Tapi kenapa Petrus rela mati untuk apa yang dia imani? Karena apa yang dia imani itu adalah apa yang dia lihat dan saksikan sendiri. Dia berkata, kami adalah saksi mata. Ada bukti yang nyata sehingga dia rela mati untuk itu. Itu bukti pertama, saudara, bahwa iman kita, iman kekristenan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan dongeng, tapi itu fakta, dan ada saksi mata yang rela mati untuk itu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian bukti yang kedua yang ditegaskan oleh Petrus, saudara, bahwa iman kita adalah kebenaran dan fakta, itu ada di ayat yang ke-19, di mana dia berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, yang kedua, Petrus menegaskan, dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Firman yang disampaikan para nabi maksudnya apa? Perjanjian lama. Artinya apa? Bahwa setelah melihat semua peristiwa itu, kemudian Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan menyaksikan bahwa ternyata perjanjian lama itu digenapi. Itu bukti iman kekristenan kita fakta dan bukan isapan jempol, bukan dongeng, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis itu digenapi. Misalnya di dalam Yesaya pasal 52, 53, di sana dijelaskan tentang penderitaan Yesus, dinubuatkan di sana bahwa Yesus akan mati, bahwa akan ada orang yang berkorban, ada juru selamat yang akan menggantikan manusia. Dia rela menderita, rupanya tidak seperti manusia lagi dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di sana, dan ratusan tahun kemudian digenapi. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita imani itu benar dan fakta. Karena memang Tuhan sudah mewahyukan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya sudah diurutkan oleh Tuhan. Bahkan yang belum terjadi pun dia sudah nubuatkan. Salah satunya kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dari seorang perawan. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya, di mana itu dinubuatkan kalau tidak salah sekitar 700 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kuimani hari ini fakta dan benar, karena benar-benar Tuhan yang mengatur itu semua. Lalu kemudian ratusan tahun kemudian digenapi. Itu yang dikatakan oleh Petrus, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama itu digenapi. Itu sebabnya Petrus berkata bahwa apa yang kami imani bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ternyata perjanjian lama itu digenapi. Saudara, hari ini dengar, apa yang saudara imani dalam Yesus Kristus itu bukan dongeng. Karena kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan melihat segala sesuatu yang belum terjadi seringkali sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kemudian akhirnya waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi, waktu demi waktu terjadi. Dan dengar, saudara, di akhir zaman ini ke depan akan terjadi peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi, dengar, apa yang saudara percaya bukan dongeng. Apa yang saudara percayai adalah benar-benar iman yang benar. Itu sebabnya jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena hari ini kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah dalam iman yang benar. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 20. Alasan ketiga bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang benar. Ayat 20 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bukti yang ketiga, saudara, ada Roh Allah yang bekerja dalam iman kekristenan. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Kenapa dari Kejadian sampai Wahyu semuanya ada benang merah? Ada keterkaitan, digenapi. Kenapa, saudara?
Karena memang semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan, mewahyukan firman-Nya kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Roh Kuduslah yang mewahyukan. Dia adalah Roh Allah, sehingga semuanya ada keterkaitan. Itu sebabnya Petrus berkata, iman kekristenan kita bukan dongeng, bukan isapan jempol, karena ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kembali kita belajar bahwa iman kita adalah kebenaran. Sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita ada pada iman yang benar. Alasannya apa saudara? Karena ada saksi mata atas apa yang kita imani. Dan saksi mata itu bahkan rela mati karena memang dia menyaksikan kebenaran. Dan yang kedua, terbukti perjanjian lama itu digenapi. Nubuat-nubuatan firman Tuhan itu yang sebelumnya sudah dicatat, diwahyukan, ternyata digenapi. Itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan wahyu Tuhan. Dan kemudian juga terbukti bahwa Roh Kudus yang bekerja, karena ada keterkaitan dari semuanya. Jadi semuanya persis terjadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, banggalah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen, bangga dan bersyukurlah punya iman yang benar, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah berpaling dari iman saudara, karena iman kita adalah kebenaran. Jalani hidup saudara terus dalam iman. Hari ini pun jalani segala aktivitas saudara terus dalam iman. Tetap kuat dan semakin kuat dalam iman. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah renungan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk tetap kuat dalam iman. Karena iman kita dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah iman yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil,
nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.